Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Males Belajar. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang operasi hitung bilangan bulat, yaitu operasi hitung campuran. Di mana operasi hitung campuran itu adalah dalam satu soal terdapat penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian dalam satu perhitungan. Langsung saja, inilah videonya. Oke, sebelum masuk ke contoh operasi hitungnya, maka saya akan jelaskan dulu yang pertama aturan operasi hitung campurannya. Yang pertama, jika terdapat operasi perhitungan di dalam kurung, misalnya soalnya ada tanda kurungnya atau ada dalam kurung untuk setiap soal, maka dahulukanlah operasi kurung tersebut. Ya, terlepas dari perkalian atau pembagian, jika ada soalnya tanda kurung, maka itu dulu yang didahulukan. Yang kedua, jika terdapat operasi perkalian dan pembagian dalam satu soal, maka dahulukan dulu operasi hitung yang paling kiri. Misal, jika ada soal perkalian dulu, baru pembagian, maka dahulukan dulu perkaliannya, baru pembagiannya. Atau misalnya ada satu soal, ditulis pembagiannya dulu, baru perkalian, maka didahulukan pembagian dulu, baru perkalian. Ini tergantung soalnya ya. Yang ketiga, jika terdapat operasi penjumlahan dan pengurangan, maka dahulukan operasi hitung yang paling kiri. Sama seperti yang contoh yang kedua, misalnya ada satu soal, ada penjumlahan, ada pengurangan di bersamaan. Lihat yang mana yang ditulis duluan. Jika yang ditulis duluan adalah penjumlahan, baru pengurangan, maka dahulukan dulu penjumlahan, baru pengurangannya. Sebaliknya, jika pengurangan dulu, baru penjumlahan, maka dahulukan pengurangannya. Ya. Yang keempat, jika terdapat perkalian atau pembagian dan operasi penjumlahan atau pengurangan, maka dahulukanlah operasi perkalian, baru kemudian penjumlahan atau pengurangannya. Ini yang keempat, maksudnya adalah jika terdapat dalam satu soal, misalnya penjumlahan dulu baru perkalian, atau perkalian dulu atau penjumlahan, berarti tetap apapun itu tetap dahulukan perkalian. Tidak diurutkan dari sebelah kiri ke kanan ya, seperti kayak nomor 2 dan 3 ini. Ya, langsung saja ke contoh soalnya ya. Oke, untuk contoh soal yang pertama, hasil dari 10 tambah 30 kurang negatif 2 tambah 4 adalah. Nah, di sini ada aturan penjumlahan, ada juga pengurangan, ada pembagian, bahkan ada tanda kurung. Ingat aturan dalam hitungan campuran ya. Nah, di sini soalnya 10 tambah 30 dikurangi 2 dibagi 4. Yang pertama yang dikerjakan dulu adalah tanda kurung ini. Ya. Tanda kurung ini dulu yang harus dikerjakan. Berarti yang dikerjakan dulu 30 dikurangi 2. Jadi sisanya diapakan? Ditulis ulang saja dulu. Maka didapatkan 10 ditambah 30 kurang min 2 itu 32 dibagi 4. Oke. Langkah berikutnya, ingat aturan tadi, jika ada penjumlahan dan pembagian yang didahulukan pembagian. Ya, pembagian dulu. Maka hasilnya adalah tinggal dibagi dulu ini 32 bagi 4. Maka didapatkan 10 tambah 8. Dan terakhir tinggal dijumlahkan ini 10 tambah 8, hasilnya 18. Maka solusi untuk yang soal pertama jawabannya adalah 18. Nah, untuk soal berikutnya, hasil dari min 20 tambah 8 kali 5 dikurang 18 dibagi min 3 adalah. Oke. Di sini ada operasi penjumlahan, perkalian, pengurangan, bahkan pembagian sekaligus ya muncul. Apa yang didahulukan dulu? Yang didahulukan di sini adalah yang pertama, dihitung dulu perkaliannya ini dan dihitung juga pembagiannya ini. Karena yang didahulukan dulu adalah perkalian dan pembagian. Maka didapatkan hasilnya yang pertama itu berarti ini tetap min 20, tidak usah diapa-apakan, tetap tulis saja di sini. tinggal dihitung 8 kali 5 itu 40 ya.
40 dan 18 bagi min 3 itu adalah min 6 ya. Maka akan didapatkan hasilnya min 20 ditambah 40 dikurang, karena di sini ada tanda kurang ya, min 6. Selanjutnya tinggal dihitung secara berurut, penjumlahan dulu baru pengurangan. Maka didapatkan min 20 tambah 40 positif 20 dikurang min 6. Dan tinggal dihitung ini, min 20 dikurang min 6, maka hasilnya positif 26. Nah, berikutnya untuk contoh yang ketiga. Hasil dari 14 ditambah 18 bagi min 3 dikurang min 2 dikali 3 adalah. Oke, aturannya sama. Di sini ada penjumlahan, ada pembagian, ada pengurangan maupun ada perkalian ya. Berarti yang didahulukan dulu di sini yang pertama itu yang dihitung adalah pembagiannya dan perkaliannya ya. Jadi ini 14 tetap ditulis seperti biasa. Ini pengurangannya juga tetap akan ditulis ya. Jadi yang dihitung dulu yang pertama 18 dibagi min 3. Ini hasilnya adalah minus 6 ya. Kemudian min 2 kali 3. Ini juga hasilnya adalah minus 6. Maka akan didapatkan hasilnya 14 ditambah, karena di sini adalah tambah ya, minus 6 dikurang, sini juga kurang, minus 6. Selanjutnya tinggal dihitung ini secara berurut. Maka didapatkan 14 tambah min 6 itu hasilnya 8 dikurang min 6. Maka 8 kurang min 6 itu hasilnya 14. Maka jawaban untuk soal nomor ketiga adalah 14. Berikutnya, untuk contoh yang terakhir, hasil dari min 19 tambah 7 dibagi min 1 kurang 3 adalah. Nah, perhatikan soalnya, di sini ada tanda kurung, di sini juga ada tanda kurung ya. Berarti yang didahulukan yang pertama itu adalah tanda kurung ini ya. Tanda kurung ini juga. Maka kita tinggal hitung satu persatu untuk tanda kurungnya. Min 19 ditambah 7 hasilnya adalah minus 12 ya. Sedangkan min 1 dikurang 3 itu hasilnya minus 4. Maka bisa dituliskan di sini min 12 dibagi min 4. Selanjutnya tinggal dibagi. Min bagi dengan minus itu pastikan bernilai positif. Maka hasilnya adalah positif 3. Maka jawabannya adalah positif 3 untuk soal terakhir. Nah, di sini ada latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan ya. Jadi kesimpulannya, yang pertama dalam mengerjakan operasi hitung bilangan campuran ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan dalam mengerjakan. Yang pertama itu dahulukan dulu tanda kurung. Yang kedua perhatikan perkalian dan pembagiannya. Baru pengurangan dan penjumlahan ya. Ingat urutannya, dalam mengerjakan tidak langsung mengerjakan dari kiri ke kanan tanpa memperhatikan operasi hitungnya ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jika ada salah kata dalam penjelasan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.